Kita lanjut lagi. Tadi kan lu mau cerita horor tuh. Terus udah lupa ya. Ada cerita-cerita horor di sekolah nggak sih? Bukan enggak sekolah sih, terserah di mana aja. Kalau di sekolah kagak ada sih, palingan yang kata lu tadi kesurupan massal. Ya itu selalu ada kan? Iya, di mana-mana juga ada. Itu. Makanya kok selalu ada gitu. Kalau pengalaman horor ya, pengalaman horor gue banyak sih, Cok. Apaan? Gua Ya yang maksudnya yang benar-benar ger lah gitu, yang benar-benar berkesan sama gua. Iya, yang benar-benar. Gua pernah, Cok. Gua lagi tidur. Tiba-tiba gua mimpi kayak didatengin sama kayak ya gua kagak tahu ya, tapi dia bentuk kayak anak bayi, Cok. Terbang-terbang, Cok. Terbang-terbang. Di mimpi. Terbang-terbang. Kagak tahu tiba-tiba tuh ada yang ini. Ada yang ngilangin, datang gitu kan, ngilangin. Gue bangun. Tiba-tiba gue ngeliat tuh ada yang terbang tuh di atas. Gue masih pakai kelambu, Cok, dulu, Cok, tidurnya. Jadi ceritanya kayak di mimpi tadi. Terulang kayak di mimpi ya, ngerti. Kagak, tapi yang ini memang iya, maksudnya di nyata cuma kayak kejadian di mimpi tadi. Kayak terbang gitu, tiba-tiba dia duduk, Cok, di samping gue. Yang ngilangin tadi. Kagak tahu lah ya, tapi dia cewek ini yang duduk samping gua. Cewek duduk terus nunduk gini. Ya kayak kita bilang kuntilanak lah ya kan. Gua kan kagak takut, Cok, waktu itu, masih ada mental. Jadi gua bilang gini, "Udah lu pergi aja lu sono, ngapain lu di sini?" Gua bilang gitu kan. Gua kan antara sadar sama kagak, baru kebangun, Cok. Jadi gua usir-usir gitu kan. Gua usir-usir, kagak mau pergi deh, Cok. Terus ya gua suges-suges biar dia pergi. Balik, Cok. Gak usah suges ya. Suges aja. Suges. Mau gimana lagi, Cok? Enggak. Balik, tiba-tiba balik di atas kepala gua. Nah, besok hilang. Kagak. Belum. Rambutnya sini gua nih, Cok. Gua belum takut. Gua belum takut itu, masih mikir, ini ngapain sih anjing di sini? Gua bilang kan. Ngapain sih anjing di sini? Terus gua diemin aja, Terus lama-kelamaan kok gua yang merinding, gua takut. Wah, ini udah kagak bener nih, kata gua kan. Kagak bener nih, udah gua keluar dari kelambu, baru gua turun dari itu ranjang kasur itu, langsung sekujur badan merinding semua. Kalau gue pernah kejadian kayak gitu. Nanti deh gue cerita. Tapi gue tuh nggak takut sama sekali. Tapi pas takutnya itu pas dia hilang, Cok. Pas kayak ya kan kita ketemu, nggak takut. Tapi pas dia udah hilang, nah takut tuh, baru gue kayak muncul rasa takut. Gue sama kayak lu. Langsung aja gue sambung ceritanya ya, kayak yang gue sih banyak. Cuman kalau yang hebatnya nyangkut kayak lu lah. Jadi kan lu tau kan kamar gue kan di. Ya lo dengarnya ceritanya dulu. Lo katanya Indigo pernah bisa lihat hantu. Bukan. Nah ya di sini bukan ini sih. Sebenarnya bukan indigo sih ya. Kayak sensitif gitu loh. Ngerti ya, sensitif tuh kayak firasat gitu. Enggak, kayak lebih peka. Kalau nggak tahu ya, gue tuh mungkin gue nggak tahu orang yang dikotakan sama indigo tuh gue nggak ngerti lah. Pokoknya gue tuh sensitif waktu itu. Bukan sensitif lah. Peka tuh kayak ya intinya kayak gitulah. Nah ini gue lanjut, nanti gue ceritain ke situ. Nah lanjut ke sini, gue tuh kayak sama kayak yang lu rasain, cuman gue kan di kamar gue nih. Di kamar gue aja, lu tau lah sendiri kamar gue gimana kan. Gue juga pernah ngerasain, Cok. Iya, kan? Kamar lu 2 kali anjing. Di apa lu ceritain kemana? Gue lagi tidur, lu lagi di belakang. Gue lagi tidur, memang gue lagi capek-capeknya, gue langsung tidur tuh di kamar lu. Tiba-tiba tuh kayak ada ini 2 anak kecil lari-larian keluar masuk ke kamar lu tuh, keluar masuk. Tiba-tiba ada satu cewek, tiba-tiba dia bilang gini, "Bang, kalau mau tidur baca doa dulu." Mata lu masih kepejam nih. Mata gua mejem, cuma gua tahu lu di dapur, Cok. Tapi ada suara itu. Nah, kayak ini langsung gua bangun, Cok, langsung gua kejar lu ke dapur anjing. ya gue tahu lu ngejar ke dapur. Nah, ini kayaknya nih makanya gue tanya lagi karena kayaknya ya kalau feeling gue sih kayaknya cewek yang sama sih, Cuk. Kalau feeling gue sih. Jadi kan kamar gue nih, lu kan pernah ke rumah gue kan? Ke kamar gue. Di depan kan ada ruang TV tuh yang ke tangga. Nah, gue tidur di situ. Awalnya gue mimpi didatangi Kunti lah. Ya, cewek, kalau cowok Kunto. Waduh, seleranya humornya. Pokoknya Kunti kayak gitu. Didatangin awalnya mimpi. Dan pokoknya gue tiba-tiba kebangun tuh kayak gimana ya? Kayak kuping berdengung gitu loh. Kayak gitu. Nah, dari yang gue tahu sih kenapa kita berdengung kayak gitu, karena energi dia sama energi kita tumburan gitu loh, bentrokan, makanya berdengung. Nah kayak gitu, habis berdengung kayak gitu, gue bangun, benar-benar bangun, masih merinding tuh. Bangun,
gue kan tidur selonjoran tuh. Si kuntinya itu duduk, gue masih ingat jelas banget dia duduk di kaki gue, jelas banget gue lihat. Didudukin bener kan? Iya. Terus gue bilang, gue tuh ngomong, weh anjing, gue bilang, awas anjing, aku udah ganggu kau. Dia kalau bahasa gitu di sini ya, bahasa Jambi. Gue nggak, aku udah ganggu kau, gue bilang gitu kan. Udah hilang, benar-benar hilang. Udah gue tidur lagi. Pas lagi tidur, gue bingung gitu lagi, cok. Gue bangun, gue lihat di kaki gue nggak ada. Pas gue lihat ke atas, itu benar-benar duduk kayak gini nih. Ini gue, aduh masih merinding tuh, merinding gue. Merinding, cok. Di sini, ini. Gue kebayang yang kejadian gue tadi, cok. Nah itu makanya gue bilang gue cerita yang ini sebenarnya banyak, cuman gue pengen cerita ini karena nyambung. Nah di sini, ini pala gue nangkap, ini pala gue di sini. Nah dia kayak gini nih, Persis. tuh bener-bener kayak gini. Cuma Gua tonjok anjing. Wah, anjing. Sumpah gua tonjok. Ini hujan sambar petir gua kalau gua bohong. Gua tonjok bener gua begini, tapi tembus. Bener-bener tembus anjir. gue kaget, cok. Dan hilang. Pas gua tonjok itu hilang. Kan gua tembus hilang. Pas hilang baru gua takut anjing. Lari gua ke atas. Emak gua sampai bangun anjing sampai gua lari. Kenapa lu bangun? Gua berantem sama kuntilanak gua gitu sama mama gua. Terus mama gua langsung ngomong, makanya kalau main jangan dibawa balik. Kayak gitu mak gue sampai ngomong anjir. Yang Yogi bilang tadi, karena gue dulu tuh kayak kenapa ya, peka aja. Jadi gini gitu awal cerita itu gitu. Lu masih ingat gak sih dulu ada pohon jengkol ya kan. Nah waktu itu kayaknya lu pernah dengar gue cerita ini. Gue waktu ke rumah kan ada lantai 2 tuh gue baru bangun. Oh yang di depan rumah lo itu. Ada pocong. Ya. Nah itu ada kan gue cerita sampai gue demam gitu. Ya. Ini gue ceritain lagi dah. Pokoknya gue tuh bangun. Apa namanya kan jam berapa nih? Tuh kan pas di tongkrongan tuh selalu cerita horor tuh. Malam Jumat ini. Nah iya malam Jumat lagi. Ya, pokoknya ada apa namanya, ada bangunan baru bangun, ibaratnya baru jadi lah, tapi belum ada perabot kayak gitu. Dan di sebelah rumah gua tuh masih ada ini apa namanya, orang-orang main kayak remi, dom gitu, main gaple kayak gitu. Ini gua gambarin dulu nih suasananya. Ibarat tuh nggak sepi-sepi banget, suasana itu nggak sepi-sepi banget gitu. Gua naik ke atas. Di sana itu gue sama bapak gue makan, bapak gue sih enggak. Gue makan, gue nggak tahu kalau bapak gue tuh udah turun, cuk. Gue nggak tahu kalau bapak gue tuh udah turun. Gue makan di depan gue tuh ada pohon jengkol, masih ingat banget. Gue kalau jago gambar, gue gambar lah. Gue masih ingat banget bentuknya kayak gimana, pokoknya gimana. Nah gue makan, gue liat pohon jengkol, ini kok kayak pocong. Gue tuh mikir kayak gitu, ini kok kayak pocong ya. Balik lagi, gue bilang tadi, gue tuh takutnya kalau udah hilang. Kalau masih ada, gue lihat gue nggak takut. Gue kayak ada pocong nggak ya, gue sampai mikir kayak gitu, pocong nggak ya. Gue lihat lagi mukanya apa namanya, ini ranting nih kan, sampai berinding lagi anjing, ranting. Nah ini kakinya, tapi kebalik tuh, gegantung kepala itu di bawah, benar-benar di bawah. Di freestyle ya, cok. Kayaknya, Iya, tapi nggak tahu, dulu belum ada efek tuh. Iya, dulu sih. Belum. Nah jadi ini gue gambarin secara ini aja ya, omongan. Matanya itu benar-benar putih. Ini apa, bola mata ini benar-benar putih. Jadi di sini itu hitam banget dan bersinar. Nah karena bersinar itulah gue ke distract dan tahu itu pocong. Gue turun ke bawah, kayak gue tuh masih merasa belum yakin loh kalau itu pocong. Turun gue ke bawah, habis turun ke bawah kan ada gaplek, dia main gaplek kan. Gue duduk dulu di situ, gue lihat nggak ada lagi ya, ini apa yang gue lihat tadi. Dan begonya gue naik lagi, cok. Lu lihat lagi itu. Lihat lagi nggak ada. Wah iya pocong anjir, gue bilang, langsung gue ke bawah. Demam, benar-benar demam. Dan gue akhirnya dibawa ke Padang. Bukan dibawa sih, kayak kebetulan gue ke Padang. Balik kampung lah lagi gitu kan. Ke Padang. Dan diobatin di situ. Sama mama gue dimandiin kayak gini. Pas gue masih ingat banget. Pas gue dimandiin, serap gitu, air nyentuh ke badan gue. Langsung ada cewek nangis tuh. Gede banget nangisnya. Anjing, rinding gue anjing. Sampai mak gue tuh ngomong, ayo cepat. Kayak gitu mak gue ngomong. Kayak gitu. Dan gak lama pokoknya udah beberapa tahun gitu gua ngerasa nggak selalunya nggak sepeka itu lah, cuman kayak bodo amat lah kayak gitu. Sampai emak gua tuh nanya ke dukun, ke orang pintar lah kayak gitu. Jadi kenapa sih kok kayak gini tuh? Ya karena ketempelan tadi, awalnya ketempelan tadi ada yang suka kayak gitu. Jadi di dalam gua ada setan kali ya, makanya ngerasa kok ada setan jadinya. Lu yang setan. Nah itu. Aduh, kebanyakan. Kalau gitu cerita lu gitu, cerita horor kayak gitu gimana sih? Ini udah jamnya horor ini. Ini gue kenapa ya? Tiap dia mau ngomong hujan, cok. Iya. Sial mungkin ya. Bukan, enggak, cok. Kalau mau ngomong hujan tuh, kalau kita mau ngapa-ngapain hujan tuh bukan sial. Yeah. Diberkati. Berkahi. Nah, sama Tuhan. Tapi nggak tahu ada apa enggak.
Berat. Gua pernah dulu, zaman dulu waktu gua masih, ya gua dulu masih hidup di dunia narkoba ya. Kalau cerita kalau nggak apa-apa ya, ceritain di sini nggak apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi gua dulu kalau di narkoba ini kita setiap mau make itu kan pasti sugesnya gimana gitu kan. Terlalu Nggak bisa jelasin tuh suges itu apa gitu. suges tuh ya kepengen. Pokoknya kalau nggak ada itu ada rasa yang kurang gitu di badan kita itu kan. Jadi gua dulu pernah mau ambil barang itu, pokoknya lumayan jauh sih, ngelewatin hutan juga. Jangan sebut daerahnya nanti ditangkap BNN. Nggak kepikiran. Mungkin kalau gua normal mungkin takut juga gua kesana kan. Saking gua sugesnya itu nggak pikiran, gua takut atau hantu apa kuntilanak. Pokoknya nggak pikir. Yang penting dapat aja barang Yang penting gua bisa make ya gitu. Di perjalanan gue waktu di tengah-tengah hutan itu, pokoknya gua ngebut aja di hutan itu. Kayak ada rasa ada yang naik di belakang motor gua itu kan. Waktu gua lihat belakang kan kuntilanak rupanya. Pokoknya gua nggak peduli ya. nggak peduli, nggak gua hirauin di motor. Ya pokoknya Anjing, lu dari mana anjing? Di spion. enggak, gua lihat langsung belakang gua. Bang, terus wah anjing. Jadi gua suges banget. Gimana gitu kan? Iya. Enggak, ini posisinya baru mau pergi atau udah mau balik? Mau pergi, mau ngambil barang ini tadi, saking suges, saking pengen ini tadi. Pokoknya gimana pun caranya gue harus dapatin barang ini tadi kan. Udah berapa kilo perjalanan, gue lihat ke belakang lagi, udah nggak ada lagi kan. Dalam hati gue, terserah lo mau gangguin gue gimana, penting gue bisa make malam ini. Pokoknya gitu, itu nggak ada kepikiran gitu. Mungkin kalau gue posisi normal kita takut juga kan. Pas balik lu nggak ada? Pas balik apalagi malah senang rasanya. Nggak, maksudnya kan kalau pergi kan pengen cepet dapat tuh. Kalau udah dapat kan udah plong ada rasa takut nggak sih? Ada pokoknya. Ya gua baru ngambil aja, belum gue pakai kan. Makainya tiba di tempat teman di dekat rumah gua kan. Tapi itu masa lalu ya. Sekarang udah bersih ya. Udah bersih ya. Ya, jadi menurut gua jangan sampai lah kalian kenal narkoba itu kan. Moral. Family friendly. Hancur masa depan. Gak ada gunanya kita pakai narkoba itu. Iya benar. Kalau selain itu ada nggak sih lu dapat kayak kejadian Seumur hidup gua cuma itu, baru sekali itu. Lu pernah tatapan muka nggak sih sama itu? Belum pernah. Lu? Kalau tatap muka belum pernah sih, kayak cuma kayak yang tadi itu. Dia kan ngadepnya ke kita itu. Cuma kan kalau kita bisa melihat mukanya kan ya serem banget di depan muka gini ngelihat. Berarti bisa dikategorikan rezeki dong berarti kalau ngelihat tatapan muka mantu. Logikanya nggak semua orang yang ngalami kayak gue yang ngeliat pocong itu. Iya benar. Iya kan? Lu ada penasaran gak sih ngeliat hantu? Enggak. Kalau gue udah kalau bisa gua jangan sampai ketemu. Jangan sampai gue ngeliat. Jangan sampai ngulang lagi. Enggak, tapi gini, maksudnya kalau menurut gue ya, gue tuh udah puas gitu loh. Karena gue udah apa namanya? Udah tatapan muka gitu loh. Udah puas kayak oh berarti emang beneran ada nih kayak gitu loh. Kalau gue memang dianya yang nantap apa mewujudkan diri, ngeliatin mukanya belum pernah, Cuk. Cuma kebanyakan tuh kayak suges gue aja, kayak ngeliat, wah ini mukanya kayak gini nih, kayak gitu. Nggak sampai dia yang muncul langsung mukanya langsung kelihatan, kagak. Cuma kebanyakan dia nongol dari jauh. Cuma gue ngeliat kayak sama-sama gitu, suges-suges aja, Cuk. Kayaknya masih kayak diragukan lah gitu ya, kayak itu hantu bukan sih gitu. Iya. Dan juga ini gue cerita terserah sih percaya apa enggak ya. Di kamar gue itu kan ada lemari kan 3 pintu tuh. Iya. Dan lemari tengahnya itu, lu tahu nggak sih lemari di kamar gue yang 3 pintu? Nah di lemari tengahnya itu kekunci, Cuk. Dan nggak bisa dibuka kuncinya. Kuncinya ada, cuman nggak bisa dibuka. Gue tahu cerita lu ini. Nah, gak bisa dibuka. Jadi ceritanya itu gua tuh mau ini apa sih kalau kita mau naik kelas tuh daftar ulang. Iya. Daftar ulang kan butuh kayak berkas lapor gitu kan. Gua mau balik mau ngambil lapor, Cuk. Posisinya lapor gua tuh ada di lemari tengah gua nih. Gua mau buka pintu tuh nggak bisa.
Udah kesel nih, gue udah kesel banget. Anjing, gue mau balik ke sekolah, mau daftar ulang nih gitu kan. Dan saking keselnya gue, dan gue tahu di kamar gue itu banyak hantunya, gue sampai ngomong kayak gini, oh yang di dalam kamar, di kamar mandi, kalau lu bukain pintu nih, kalau lu nggak mau bukain pintu ini, gue usir lu. Sumpah gue ngomong, nggak tahu gitu, tiba-tiba ngomong kayak gitu anjir. Tiba-tiba gue, pokoknya abis ngomong kayak gitu gue nggak beli rokok, balik lagi, merinding. Pintu itu kebuka anjing, kebuka, demi Allah kebuka. Dan lapor gue udah jatuh di lantai. Anjing, sampai sekarang tuh pintu tuh nggak bisa kebuka kan, karena gue buka tadi nggak bisa tutup lagi karena emang kuncinya emang rusak. Kuncinya masih nongol lagi tuh. Nah itu lu tahu kan, kuncinya masih nongol anjir. Kuncinya masih nongol, Nah kagak bisa ditutup. itu gimana caranya gue buka anjing? Ya kagak tahu sama dia anjing. Enggak, kalau logikanya gini gitu. Kalau emang ada yang ngebuka, otomatis kuncinya kan kalau kita ngunci kan ada keluar tuh. Ya. Nah otomatis itu ke dalam dong, baru bisa kebuka kan. Nah itu posisi kebuka, centolannya kan tetap keluar anjir. Nah itu tuh gue tuh selalu berpikir kayak gini tuh. Misalnya ada kejadian-kejadian aneh nih, misalnya paling bisa dijelaskan secara logika lah kayak gitu. Nah kalau itu nggak bisa dilogikakan anjir. Minimal kalaupun ada yang nyongkel pasti ada bekas contohnya. Nah itu, lu kan pernah ngeliat kan? Iya. Nah itu kayak Mungkin bisa jadi lo lupa nutupnya apa gimana gitu kan. enggak gitu posisi. Enggak, kalau kayak gitu masih gue bantah. Karena gue posisinya itu udah gue mau buka nggak bisa, udah gue coba gitu loh. Kayak udah nggak bisa dijelaskan secara logika anjir. Kalau lu kejadian kayak gitu misalnya benda lah gitu, pernah nggak sih lu? Misalnya tiba-tiba lagi makan, gelas jatuh, tiba-tiba yang emang depan mata tapi Nggak pernah, kalau dia depan mata menang. Kalau di dapur gua, kalau dengar dari jauh mah sering pernah. Kalau kejadian itu, ya gua berpikir positif aja, mungkin tikus. Ya kita berusaha melogikakan kan. Gue pernah sih kejadian kayak gitu ya. Kayak ini botol minyak sayur, Cok. Minyak goreng. Itu waktu gua masih tinggal sama mak gua. Mak gua lagi bunting. Emang ambil ya. Lagi bunting benar, lagi hamil sama aja, Cok. Mabuk. Kagak. Jadi di rumah mak gua itu dulu kan gimana ya? Tinggal tuh satu rumah. Cuma sekelilingnya itu kayak ada kuburan bayi, Cok. Kok bisa ada kuburan bayi? Kagak tahu gua, Cok. Gimana emang ceritanya? TPU Kagak. Itu kayak tanah lapang, cuma ada rumahnya satu. Mama gua tinggal di situ. Gua tinggal sama mak gua di situ. Itu bekas klinik aborsi lagi. Ya kagak tahu gua, Cok. Kok bicara kuburan bayi itu gimana nih, semuanya bayi? Kagak tahu gua anjing. Jadi pas tiap malam itu botol minyak goreng kayak lu tau gak sih kayak botol diremes-remes gitu, kretek gitu tiap malam, Cok, kayak gitu. Tiap malam. Dan itu gua lihat kagak ada orang anjing. Gua cuma berdua sama mak gua. Tiap malam. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang ya kita tuh kan kadang berusaha pokoknya kita berusaha hal yang kayak gitu tuh kita bisa jelaskan secara logika tuh. Karena kalau udah nggak make sense tuh gimana ya, udah langsung mengkotakan udah nih hantu gitu ya. Iya, mistis sudah pasti. Gua juga di situ ya memang serem sih, Cok. Pernah sore gua dari main gitu kan, gua pulang. Jadi kamar mandi bukan kamar mandi sih, sumur. Bukan kamar mandi, kamar mandi kan di dalam kan. Ini sumur tempat mandi gitu kan. Itu kan pisah tuh. Rumah sumurnya di sini gitu kan. Jadi gua pulang main, kayak ada yang lagi nyuci, Cok. Nyuci atau mandi gitu suaranya. Jadi gua samperin tuh ke sumur, kagak ada orang anjing. Gua kira mak gua lagi nyuci. Gua samperin, gua seneng tuh, gua mau mandi kan. Sore. Iya, sore gua samperin kagak ada orang, udah gua takut lari. Gua masuk rumah mak gua dalam rumah, Cok. Gimana itu? Sore bukan malam, Cok. Iya. Ya, gimana itu? Kecuali kalau emang kita nggak ngeliat ke situ ya, tiba-tiba kita langsung masuk rumah, kita gini nih, misalnya kita nggak ngeliat nih, cuma kita udah berpikir kalau itu orang tua kita, cuma kita pas masuk ada orang tua kita di situ, berarti masih bisa dijelaskan secara logika lah, mungkin orang lain gitu. Iya. Kalau kita udah ngeliat langsung nggak ada orang, nah itu masih bingung. Gua berapa kali ngalamin kayak gitu ya. Dah cerita horor terus, merinding nih. Terus cerita apa lagi? Malam Jumat ini soal. Oh iya. Minum. Kenapa malam Jumat selalu dihubungkan sama horor? Kagak tahu gue, Cok. Kenapa coba? Kenapa ya? Kenapa selalu ada malam-malam tertentu untuk horor? Karena
Ada filmnya, film Jumat. Ya mungkin sih ya. Karena mungkin kesugesti ya. dari film-film kayak gitu. Lebih kayak ini sih, urban legend sih. Tapi kayaknya seru deh. Coba deh kalau ada yang nonton bagaimana. Mudah-mudahan sih ada yang nonton ya. Maksudnya kirimin cerita-cerita horor kalian ke Instagram gua lah. Kan Instagram gua ada di deskripsi tuh. Coba dah kirim-kirim cerita horor nanti kita bacain. Ya udahlah kita batasin dulu karena udah habis. Ini juga udah habis. Minuman apa sih namanya tadi gue bilang? Pokoknya itulah. AMG. Apa tuh AMG? AGM. Apa AGM? Anggur merah. Anggur merah. Kalau orang kan AM atau Amer gitu Amer. kan. Kita AGM. AGM. Pokoknya itu minuman pemersatu tongkrong udah habis. Ya udah thank you banget buat kalian udah nonton. Dan tadi gue bilang kalau ada cerita-cerita horor, ini kita nggak tahu deh entah kita podcastin, kita upload ke Spotify atau kita upload ke kedua-duanya atau ke YouTube doang ya. Pokoknya kalau ada, kayaknya seru ya kita bahas horor ya. Seru sih kayaknya ya. sih. Mungkin kalau ada cerita horor bisa kirim ke Instagram gue nanti kita bacain. Oke, pokoknya thank you.